Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral hari ini berbicara tentang bagaimana impian atau visi Anda, visi kita orang percaya bukan sekedar menjadi satu visi, menjadi sebuah kerinduan besar, tapi bagaimana visi itu menjadi sebuah kenyataan. Tentu itu kerinduan kita, ya. Mari kita akan belajar ini. Kita bersama-sama membaca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita akan melihat tahap-tahap bagaimana sebuah visi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan yang kita baca hari ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, ya, dan janji itu diberikan sejak zaman Abraham. Janji bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu, ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Ya, itu janji diucapkan kepada Abraham jauh sebelum mereka mengalami atau memasuki kenyataan seperti itu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan itu menjadi satu visi besar dari bangsa Israel dan menjadi sebuah kenyataan. Dan saya yakin bahwa tiap-tiap kita, Anda dan saya berdoa supaya setiap jemaat punya visi, ya, visi yang besar. Apakah itu visi tentang dunia usaha, visi tentang karir, visi tentang pelayanan, visi tentang studi, visi tentang banyak hal masa depan itu, ya. Dan tentunya untuk mendapatkan visi ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Biarlah visi ini bukan sekedar berasal dari hati kita, dari pikiran kita, ya. Memang itu munculnya dari situ. Namun kita doakan sungguh-sungguh agar visi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita rindukan, apa yang Anda cita-citakan itu menjadi sejalan dengan kerinduan Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin kalau itu sinkron dengan kehendak Tuhan, saya percaya bahwa itu akan menjadi suatu kenyataan pada suatu saat nanti. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah, ya, saya bilang tentang visi. Ya, setiap orang harus punya visi, siapapun kita, ya, apapun visi itu, ya, visi yang benar tentunya, ya.
Dan itu tentu sekali lagi ingin saya tegaskan, kita peroleh visi itu kita peroleh melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, ya, melalui renungan kita secara pribadi, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tidak salah kalau Anda seorang pengusaha, ya, Anda punya visi 5-10 tahun ke depan, kira-kira usaha yang saya geluti ini akan menjadi seperti ini, akan mengalami kemajuan-kemajuan. Kalau Anda seorang yang punya karir tertentu, ya, pekerjaan tertentu, tentu ke depan kita boleh bermimpi, berdoa, mengharapkan apa yang kita geluti hari ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, kalau kita adalah para hamba Tuhan, itu mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan, kemajuan-kemajuan yang berarti di masa yang akan datang. Itu harus dimiliki, ya. Dan pastikan Bapak seluruh jemaat yang mendengar pesan pastor hari ini, Anda punya visi, ya, dan Anda sudah betul-betul mendoakan visi Anda itu, ya, dan Anda yakin bahwa visi Anda itu berasal dari Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yakinlah pada suatu ketika nanti ini akan menjadi sebuah kenyataan, ya. Dan visi kepada orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua ini begitu jelas, ya. Pada ayat-ayat yang bisa kita baca tadi, dari ayat dari ayat yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan menunjukkan satu area yang begitu luas. Jadi tanah perjanjian itu, ya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur, ujung barat, itu ditunjukkan, dipertontonkan oleh Tuhan kepada Yosua. Wah, luar biasa. Visi ini begitu jelas, begitu gamblang, dan betul-betul terang benderang visi itu, ya. Nah, saya harap juga sekali lagi visi kita menjadi jelas. Visi dalam pelayanan kita, visi gereja Tuhan juga menjadi jelas. Lalu yang kedua, ada actionnya. Ya, jadi visi ini bukan angan-angan, mimpi indah, sesuatu yang kita pikirkan, yang kita imajinasikan dalam pikiran kita, dalam hati kita, sesuatu yang begitu indah. Tapi tentunya kita rindu apa yang kita imajinasikan, apa yang kita imani, apa yang kita rindukan menjadi suatu kenyataan satu saat nanti. Nah, maka langkah yang kedua yang kita lihat itu action, ada tindakan. Pada ayat 3 tadi kita telah menemukan itu. Pada ayat yang ketiga kita telah menemukan tadi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Artinya bahwa Yosua bersama dengan Israel harus menginjakkan kakinya di tempat itu. Betul kan? Kalimatnya begitu jelas. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Berarti Yosua masih pergi ke tempat itu, bangsa Israel masih pergi ke tempat itu, menginjak tempat itu. Ya. Jadi bukannya melihat dari jauh, dari kejauhan, tidak, ya, tapi tempat itu harus diinjak, menginjakkan kaki mereka, ya, mereka menginjakkan kaki. Berarti mereka melangkah. Yosua harus melangkah, Yosua bertindak, tidak boleh berdiri di tempat. Nah, sama, Anda punya visi yang besar yang berasal dari Tuhan, harus ada langkah-langkah, ya, harus tindakan, ada tindakan tertentu. Tindakannya apakah kita belajar lebih giat, tindakannya apakah kita sudah mendoakan visi itu, apakah kita sudah melakukan langkah-langkah kecil untuk mencapai visi itu. Tidak boleh berdiam diri, ya kan? Harus ada langkah-langkah, mencoba sesuatu, ya, mencoba sesuatu. Kita belajar lebih baik, belajar lebih tekun, ya, lebih rajin lagi, ya, lebih rajin lagi, mulai melangkah. Ada langkah-langkah positif yang kita lakukan untuk mencapai visi itu. Memang pertama-tama, langkah pertama tidak terlalu signifikan, langkah kedua tidak signifikan, tapi langkah-langkah berikutnya artinya adalah step by step, ya, langkah demi langkah, tahap demi tahap, ya, kita harus melakukan tindakan-tindakan. Seperti yang dikatakan, kita mulai belajar lebih banyak, mulai berdoa juga lebih banyak, ya, melakukan sesuatu tindakan. Bagaimana kita membarui sistem, ya, manajerial dari sistem manajerial dari perusahaan kita atau pekerjaan kita. Itulah, dan banyak hal yang kita mesti lakukan itu, tindakan-tindakan. Harus ada action, ya,
harus ada langkah-langkah yang nyata, harus ada tindakan-tindakan, itu bertindak. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat di sana bahwa kita harus bijaksana. Ya. Jadi visi itu tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh mendoakan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita harus bijaksana. Ya. Bijaksana artinya ya langkah-langkah kita ya itu kita harus mengambil langkah sebijaksana mungkin. Pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 tadi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi tentu langkah-langkah kita, action kita, tindakan-tindakan kita harus bijaksana. Ya, bijaksana. Ya, bijaksana dalam pengertian ya Tuhan menuntun kita. Kalau Tuhan memberikan pada kita visi, ya langkah-langkah apa ya, setelah Anda berdoa, kita berdoa sungguh-sungguh, kita meneliti firman Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita, ya tindakan-tindakan apa yang akan kita atau langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan, ya langkah-langkah bijaksana. Ya, jadi tidak boleh ngawur, ya. Mohon kebijaksanaan dari Tuhan dan yakinlah dan saya percaya Tuhan akan menuntun langkah demi langkah yang akan kita jalani, ya, untuk meniti, untuk menuju ke masa depan, kepada visi itu menjadi sebuah kenyataan, ya. Bijaksana dalam pengertian bijaksana dalam pengaturan waktu, bijaksana dalam hal ya melakukan tindakan-tindakan kita, ya. Mungkin artinya tidak melampaui, ya tidak melampaui. Memang visi itu hal-hal yang besar di luar kemampuan kita memang, ya. Tapi dalam tindakan langkah-langkah yang kita lakukan, ya kita mulai langkah-langkah kecil lebih dulu, ya. Kita belajar dulu, kita belajar taat, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bertindak sebijaksana mungkin, mintalah hikmat dari Tuhan, mintalah kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya. Bagaimana misalnya bangsa Israel sedang menghadapi musuh yang lebih besar dengan kekuatan yang besar, ya. Bagaimana 1.000 orang bisa mengalahkan 20.000 lawan, 20.000 orang. Ya, kalau frontal tentu kalah. Ya, powernya, kekuatan kalah. 1.000 orang melawan 20.000 orang. 1.000 tentara menghadapi 20.000 tentara. Ya, tapi dengan tindakan bijaksana, ya dengan hikmat, dengan tuntunan, dengan pimpinan Tuhan, pasti ya dengan strategi tertentu kita bisa mengalahkan 1.000 orang, bisa mengalahkan 20.000 orang dengan strategi, dan Tuhan pasti akan memimpin kita. Tuhan berkata kepada Yosua, bertindak hati-hati, bertindak bijaksana menurut tuntunan, menurut pimpinan Tuhan, ya. Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus akan menuntun Anda langkah demi langkah, ya. Itu yang kita lihat di situ. Dan kemudian yang terakhir adalah ada janji penyertaan Tuhan. Wah, ini yang hebat, ya. Janji penyertaan Tuhan ini ayatnya adalah janji yang begitu hebat. Itu pada ayat 9 tadi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini penyertaan Tuhan inilah, ya. Memang bagaimana suku atau bangsa Israel dalam jumlah yang tidak terlalu besar bisa mengusir, bisa menggusur. Ada
7 suku Kanaan. Mereka itu adalah bangsa-bangsa yang biasa berperang. Ya, jadi peperangan itu adalah konsumsi mereka sehari-hari. Ya, mereka biasa seperti itu, ada 7 suku di situ, 7 bangsa di sana. Bagaimana satu bangsa bisa menewaskan, mengalahkan, menghalau 7 bangsa, sesuatu yang tidak mungkin. Betul kan? Kemampuannya dalam segi jumlah, ya, segi kemampuan juga nggak mungkin. Tapi janji Tuhan inilah yang membuat Yosua dan seluruh bangsa itu punya keberanian, punya nyali, punya keberanian untuk menghadapi bangsa-bangsa di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Nah inilah, ya tentu visi yang Tuhan berikan kepada Anda begitu besar, yang diberikan kepada kita terlalu besar, rasanya kita terlalu kecil, ya, untuk mencapai impian-impian besar di masa depan. Dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam dunia pelayanan, kemampuan kita terlalu kecil. Ya. Ada tantangan-tantangan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Namun yakinlah, kita memang menyadari kemampuan kita kecil, kemampuan kita tidak seberapa, tapi kita sungguh menyadari dan mempercayakan janji penyertaan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan ini membuat Yosua dan bangsa itu mempunyai nyali, punya keberanian, ya, punya kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangannya yang ada di hadapan mereka, sampai visi mereka menjadi satu kenyataan. Mereka boleh menduduki, bahkan mendiami tanah perjanjian atau negeri Kanaan itu. Ya, dan saya yakin bahwa visi yang Tuhan berikan kepada Anda berapa tahun yang lalu, ya, kemudian hari ini menjadi satu kenyataan, atau di ke depan akan menjadi satu kenyataan, karena ada langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, ada langkah-langkah strategis, ada tindakan strategis yang kita lakukan, lalu kemudian kita juga setelah melakukan tindakan, tapi tentu bukan tindakan yang ngawur, asal bertindak, tapi tindakan yang bijaksana, ya, menurut tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan yakinlah satu ketika nanti apa yang menjadi visi kita, karena Tuhan berjanji menyertai Anda, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sehingga beberapa waktu kemudian ketika Anda sampai pada visi itu, dan kemudian kita kilas balik menoleh ke belakang, 5 tahun yang lalu saya hanya mimpi, saya hanya punya visi, saya hanya punya cita-cita dan kerinduan, tapi hari ini aku telah mengalami, ya, apa yang menjadi kerinduanku itu menjadi sebuah kenyataan. Itu adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, mudah-mudahan pesan pastoral pada hari ini akan memberikan kepada kita satu keberanian untuk berjuang, keberanian untuk bertindak, dan bersama dengan Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai Anda, dan kita akan mencapai apa yang menjadi visi, kerinduan, dan cita-cita kita bagi hormat kemuliaan namanya. Amin. Tuhan memberkati Anda. Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami anak-anak-Mu, sehingga kami bukannya memiliki visi yang berasal daripada-Mu, tapi tolonglah kami agar kami berani bertindak. Ada langkah-langkah strategis yang kami kerjakan, dan tolonglah ya Tuhan, agar dengan bijaksana kami menjalani kehidupan ini, menjalani langkah-langkah ini, dan kami yakin bahwa karena Engkau berjanji menyertai kami, sebagaimana Engkau berjanji menyertai Yosua, menyertai bangsa Israel, kami bersyukur karena janji penyertaan-Mu, dan bersama dengan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan. Mereka kami hidup bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat mencoba. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu.